saya pun turut prihatin dan turut sangat-sangat Menyesalkan lah nih Bang ya. menyesalkan gitu. Menyesalkan. Karena banyak kawan-kawan kami yang mahasiswa itu sampai dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini tuh masih belum tahu kabarnya gimana karena ditangkap segala macam gitu kan. Oh, selamat berjumpa kembali bersama saya Jepri di Katulistiwa Podcast. Hari ini kita berkunjung di salah satu kampus yang ada di kota Pontianak, yaitu Universitas Muhammadiyah. Mau tahu kisahnya gimana dan apa yang diobrolin? Pantengin terus channel kami, Katulistiwa Podcast. Dal Dil Dul. Hai, seperti yang saya bilang tadi, kebetulan di sebelah saya sudah ada Gubernur Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pergerakan mahasiswa tentang PPKM atau lebih tepatnya penanganan COVID. Apa kabar nih, Bang Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin Bang Agus bisa menjelaskan nih apa sih nih BEM ekonomi? Mungkin kawan-kawan yang nonton nih kan belum tahu nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang profil BEM ekonominya. Siap. Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Adi Sindrawan. Di sini saya dipercayai di periode 2020-2021 ini sebagai Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk BEM itu sendiri, ini menjadi wadah dari aspirasi masyarakat-masyarakat, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMP. Jadi tugas dan fungsi BEM ini yaitu satu, menampung aspirasi, yang kedua kita memperdayakan sumber daya manusia yang ada di Fakultas Ekonomi Di fakultas hanya untuk ekonomi aja ya Bang ya? Karena kita di BEM fakultasnya itu. Jadi untuk fungsi-fungsi yang lain sebagai yang seperti yang saya sebutkan, dan juga ada menjalankan program-program yang sangat-sangat mendidik gitu. Hal-hal positif juga banyak yang didapatkan dari program-program yang kita jalankan. Berarti lebih tepatnya wadah untuk mahasiswa dan mahasiswi di jurusan ekonomi. Siap, betul. Oh gitu. Nah, kalau di tengah pandemi dan PPKM sekarang nih Bang, apalah kegiatan di kampus nih? Untuk saat ini karena situasi lagi pandemi COVID-19, jadi belajar tatap muka itu dihentikan sementara dan digantikan belajar daring. Untuk aktivitas dari BEM itu sendiri, kita seperti biasa masih menjalankan program-program yang telah disusun, tapi dengan diganti sedikit, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Jadi semulanya kita mengumpulkan massa, acara seminar segala macam, ini kita ganti ke webinar. Untuk kemarin dari BEM itu sudah melaksanakan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa di tingkat pradasar. Itu tujuannya untuk melatih kader-kader BEM mengenai kepemimpinan dan pengetahuan tentang organisasi di BEM itu sendiri. Kita pun juga mengadakan audiensi dengan pihak fakultas. Jadi untuk kemarin audiensinya itu kita masih tatap muka di aula, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Berarti sudah melakukan beberapa kegiatan lah ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini ya, tetap berjalan. Tetap. Nah, ini yang menjadi mungkin bisa dibilang keresahan kita semua lah ya, di tengah pandemi seperti ini, terus mahasiswa dituntut harus punya sebuah pemikiran yang bagus nih untuk penanganan COVID. Nah, kalau Bang Agus sendiri menyikapi tentang COVID dan PPKM ini seperti apa nih Bang? Sebagai yang katanya agen of change nih, mahasiswa ini kan agen of change, agen pergerakan dan perubahan katanya. Betul. Nah, kalau dari Bang Agus sendiri ini kira-kira menanggapi COVID dan PPKM ini seperti apa nih Bang? Untuk
COVID itu sendiri kita pun sudah tahu kan, pandemi ini bukan hanya terjadi di negara kita sendiri, tapi sudah hampir menyeluruh di semua negara di dunia ini. Jadi dengan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Pontianak, karena kita berada di Pontianak gitu. Untuk saat ini Pontianak sendiri yang seperti kita ketahui itu sudah masuk di zona merah. Ya, jadi zona kita merah. Menerapkan PPKM darurat gitu, seperti Jawa dan Bali. Kalau pandangan saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai gubernur BEM menyikapi tentang menyikapi tentang peraturan-peraturan dan strategi-strategi dari pemerintah Kota Pontianak yang saat ini sepertinya sudah bagus. Cuman ada sedikit catatan dari kami karena kami mahasiswa, fungsinya emang oposisinya pemerintah. Tapi kami tidak semua tukang demo katanya, tukang demo. Tidak semua juga kami itu menolak, ada juga yang mendukung gitu. Untuk kebijakan PPKM sendiri ini kami sangat mendukung. Sangat mendukung. Tetapi dengan catatan-catatan yang kami amati itu pertama dampak ekonominya ke masyarakat kecil yang mencari makan untuk hari ini dan besok lagi gitu. Jadi tidak seperti orang-orang lainnya yang dapat gaji per bulan walaupun kerjanya di rumah tapi masih dapat gaji. Nah, kita menyikapinya dengan kurangnya bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah Kota Pontianak untuk masyarakat kecil ini gitu. Itu catatan-catatan yang kita kumpulkan gitu. Iya sih, saya melihatnya juga ini bukan hanya persoalan daerah, tapi ini persoalan nasional yang coba untuk kita amati bersama. Nah, Abang, kalau menurut Abang lah nih ya, kira-kira Abang lebih setuju di lockdown atau di PPKM seperti ini? Nah, kalau di lockdown kan berarti kita memang tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar nih, Bang. Betul. Nah, sedangkan PPKM oke, boleh beraktivitas, tapi ada batasannya. Nah, kalau dari kacamata mahasiswa, ini seperti apa nih, Bang? Kalau lockdown, seperti yang saya pribadi ketahui, itu lockdown pernah terjadi di negara Turki. Lockdown di sana itu emang segala aktivitas itu tidak diperbolehkan. Semua masyarakat tetap di dalam rumah, tetapi kebutuhan masyarakat itu semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Nah, untuk PPKM ini kita masih diperbolehkan untuk beraktivitas, tetapi menjaga prokes dengan sangat ketat dan batasan jamnya itu sudah ditentukan. Berarti memang memang kita lebih menekankan kepada pemerintah lah nih, Bang ya. Betul. Kita lebih menekankan kepada pemerintah untuk lebih peka lah terhadap warganya ya. Betul. Oke, boleh lockdown atau boleh PPKM, tapi kita juga harus pemerintah juga harus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Ya. Nah, yang beredar kencang di sosial media nih, Bang, kan yang beredar kencang di sosial media ini ada penolakan vaksin. Ada penolakan vaksin. Nah, yang coba saya ulik di Twitter dan Instagram itu, ada beberapa kawan-kawan mahasiswa itu yang coba untuk menolak vaksin ini. Beralaskan karena di negara-negara Eropa, beberapa vaksin ini ditolak. Betul. Nah, kalau Abang sendiri nih, sebagai gubernur ekonomi, menyikapi dan memandang fenomena ini seperti apa? Kalau untuk vaksin sendiri, ini sepengetahuan saya ya, karena saya ini di Fakultas Ekonomi, bukan Fakultas Kedokteran atau Kesehatan. Betul, ya. Sepengetahuan saya itu vaksin sudah pernah dilakukan bukan hanya untuk COVID-19 ini. Seperti vaksin polio itu anak-anak sudah mulai dipakai. Diberikan vaksin ya. Mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu gitu sampai sekarang. Vaksin ini bukan hal yang baru bagi kita gitu. Jadi kalau di situasi pandemi seperti saat ini, vaksin-vaksin yang ada di Indonesia tingkat efektivitasnya mungkin bisa sedikit membantu untuk penanganan COVID, karena
pandemi ini bisa dihentikan kalau melalui dua syarat. Bisa pertama memunculkan herd immunity. Herd immunity. Bisa melalui kekebalan masyarakat ya, terhadap virus tersebut. Itu ada dua cara. Satu, 75% penduduk Indonesia harus terinfeksi. Dan syarat keduanya, 75% masyarakat Indonesia itu harus diimunisasi, divaksin. Kalau untuk penolakan, mungkin bukan penolakan mengenai vaksin itu, tapi mengenai prosedur penyuntikan vaksinnya gitu. Lebih kepada penyuntikan vaksin ya Bang ya? Mulai dari sebelum disuntikan ataupun sudah disuntikan. Itu dari yang saya pandang. Yang pertama, untuk penyuntikan vaksin itu dari pihak Nakes itu mengadakan screening mengenai kondisi fisik seseorang yang ingin divaksin. Berarti harus sehat dulu nih Bang ya? Kondisi tubuh harus sehat dulu, nggak boleh ngedrop, baru bisa divaksin ya? Betul. Nah, cuman kelemahannya di prosedur screeningnya itu masih menggunakan seperti kita ngisi soal di kertas ujian gitu. Ya, berarti macam tes. Ada pertanyaan, kita jawab ya atau tidak. Nah, gitu. Jadi berarti tidak efektif tuh Bang? Nah, menurut saya itu sangat-sangat tidak efektif. Nah, pemerintah harus mengetes isi dalam dari badan seseorang untuk mengetahui secara spesifik dia itu ada penyakit bawaan apa gitu kan. Kalau kita seperti sekarang ini kan merasa kita seperti sehat, kita tidak ada sakit apapun. Pastinya kalau di dalam screening itu pasti kita menjawab tidak. Nah, tapi kita tidak tahu nih apa yang ada di dalam badan kita nih. Entah kita ada gangguan jantung atau apa, kita kan tidak tahu. Gitu kan, karena penyakit-penyakit itu tuh hampir banyak itu kan faktor keturunan. Nah, karena kita tidak tahu orang tua kita entah ada jantung atau mungkin punya riwayat penyakit jantung atau diabetes. Ya betul. Karena kita tidak tahu, jadi banyak kejadian-kejadian di luar sana. Contohnya itu di musuh kemarin itu kalau tidak salah di Mempawah itu ada satu orang setelah 1 jam divaksin itu kejang-kejang akhirnya. Iya, mungkin yang viral di beberapa medsos tuh Bang ya. Itu. Jadi setelah saya ke Mempawah, saya tanya ke orang Mempawah tersebut, itu dibenarkan kejadian itu. Jadi setelah 1 jam divaksin, dia itu mengalami kejang-kejang. Nah, terus dilarikan ke rumah sakit, itu dirawat sekitar 1 minggu sampai 10 hari gitu. Berarti menurut Abang nih, orang yang turun langsung ke lapangan atau menangani atau memberikan suntikan vaksin ini harus benar-benar orang yang mempunyai saya bilang ya, sangat sehat. Kemampuan medis lah ya. Berarti harus punya kemampuan medis. Nah, sedangkan yang beredar di masyarakat nih kan, ini Satgas nih Bang. Nah, kalau menurut Abang nih, apakah Satgas ini ada pelatihannya atau tidak nih? Nah, ini kan menjadi koreksi kita bersama bahwa hari ini penanganan COVID di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat dan Pontianak, kayaknya setengah-setengah sih menurut saya. Kalau memang virus ini berbahaya dan saya bilang ya, meresahkan, kok model penanganannya setengah-setengah. Nah, seharusnya yang diturunkan itu, ya kalau menurut saya nih Bang ya, nggak tahu nih dari kacamata Abang, orang-orang yang berkompeten di bidangnya lah. Ya paling tidak para pegawai di puskesmas. Nah, karena saya juga tidak tahu kapasitas Satgas Covid ini seperti apa. Nanti boleh nih, ya enggak kawan-kawan, kita undang Satgas Covid coba untuk ngobrol. Nah, balik lagi nih Bang. Kalau misalnya dari segi ekonomi, kebetulan Abang ini kan kuliah ngambil ekonomi nih kan. Nah, dari kacamata dan sudut pandang Abang sebagai orang ekonomi, apa sih yang bisa membantu Indonesia saat ini? Karena saya yakin hampir 70% masyarakat menengah ke bawah ini sedang terpuruk. Betul. Khususnya Kalimantan Barat dan Pontianak. Betul.
Apa sih Bang? Kalau untuk penanganan perekonomian warga gitu kan, khususnya yang kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki penghasilan per bulan atau penghasilan tetap, peran pemerintah itu sangat dibutuhkan. Yang kita ketahui itu kalau tidak salah saya, sepengetahuan saya, dana untuk COVID secara nasional itu sekitar 700 triliun. Gila banyak Bang ya. Dana untuk penanganan pandemi COVID ini itu secara nasional. Jadi dengan pandemi ini otomatis aktivitas masyarakat di luar itu berkurang. Ya, pastinya berkurang. Pastinya berkurang. Dan pedagang-pedagang kecil juga mengalami penurunan omset. Jadi bantuan-bantuan emang sangat dibutuhkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu fungsinya, tugasnya siapa ya? Tugasnya pemerintah Kota Pontianak itu sendiri. Ya. Barusan saya baca berita itu, alhamdulillah sekali dari Polda Kalimantan Barat itu memberikan 5.000 paket sembako untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu kami apresiasi, sangat-sangat kami apresiasi bantuan dari Polda Kalimantan Barat. Masih banyak Pak Kapolda. Sangat apresiasi gitu. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau tidak ada bantuan sama sekali, ya kita pun tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke masyarakat. Kenapa masyarakat masih melanggar, disuruh di rumah tapi dia masih di keluar? Karena kebutuhan ekonomi ini sangat-sangat menentukan kehidupan gitu kan. Ketika perut berbicara, manusia bisa hilang. Betul Bang. Mau gimana kerasnya pun, kalau perut lapar, ya pasti orang tetap memberontak gitu. Jadi kita tidak bisa untuk sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Kenapa masyarakat tetap keluar? Kenapa masyarakat tidak melakukan prokes segala macam? Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak itu. Prinsip dasar manusia sih Bang kalau menurut saya. Untuk bertahan hidup kan? Bertahan hidup. Nah, isunya nih Bang, mungkin Abang juga pernah dengar. PPKM ini bakal diperpanjang 2 minggu nih. Nah, gimana nih kalau diperpanjang? Mungkin enggak masyarakat bakal berontak nih Bang? Kalau menurut Abang lah? Kalau untuk PPKM sendiri, saya pun kebetulan ada baca beritanya itu ada pernyataan dari Menteri juru bicara pandemi COVID kalau salah, juru bicara Satgas itu bilang kalau PPKM darurat ini diperpanjang hingga akhir bulan Juli, itu beritanya. Cuman statement presiden itu masih belum ada. Tapi kalau kami menyikapinya untuk PPKM darurat diperpanjang, boleh dilakukan, tapi menurut saya harus direvisi kembali peraturan-peraturan yang ada, karena banyak sekali berita-berita yang beredar mengenai dampak-dampak dari PPKM ini. Contohnya gesekan-gesekan antara Satgas dengan pemilik usaha segala macam kan ada. Jadi yang perlu dilakukan pemerintah itu merevisi kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang dijalankan untuk pada saat PPKM darurat ini gitu. Jadi boleh diperpanjang, tapi dilihat lagi dari setelah PPKM ini dilakukan selama 2 minggu, apakah efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, bisa diganti seperti apa metodenya segala macam. Kenapa tidak di lockdown sekali? Loh, saya juga bingung sih apa sih? Ya kan? Betul. Karena memang COVID ini menjadi sebuah masalah baru mungkin untuk Indonesia hari ini. Susah juga sih kita. Di satu sisi mungkin kita berpikir pemerintah jahat. Ya, mungkin di satu sisi kita berpikir pemerintah jahat. Tapi saya rasa tidak lah. Ada beberapa oknum mungkin. Ada beberapa oknum yang coba untuk memanfaatkan ini. Betul nggak sih Bang? Betul. Jadi anggaran pandemi ini kan, untuk penanganan COVID ini kan dibilang sangat
fantastis Iya, lah. sangat besar. Sangat besar. 700 triliun gitu. Banyak anggaran-anggaran yang seharusnya dialokasikan ke yang lain tapi ditarik untuk penanganan pandemi gitu kan. Itu kejadiannya tahun 2020. Mantan Menteri Sosial Bang ya. Mantan Menteri Sosial itu mengkorupsi bansos, kalau nggak salah nilainya itu 17 miliar. Dengan satu paket bansos itu dipotong 10.000. Orang-orang seperti ini yang buat Jadi buat kacau. kalau kami mahasiswa memandang tindakan pemerintah sekarang, betul kata Abang, tidak semua penjabat-penjabat itu dalam tanda kutip jahat. Gitu. Betul. Tapi ada beberapa oknum oknum pemerintah yang memanfaatkan kondisi-kondisi saat ini. Nah, jadi inilah peran kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai rakyat Indonesia, dan peran dari kejaksaan, dari Polri, dari KPK untuk menangkal mencegat hal-hal seperti ini gitu. Yeah. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk masyarakat, dana yang seharusnya yang dikelola untuk penanganan pandemi itu diambil oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Untuk membuncitkan perut. Saya juga buncit nih. Nah, berarti memang permasalahannya ada di opini masyarakat sebenarnya. Iya nggak sih Bang? Betul. Ada di opini masyarakat sebenarnya. Karena saya yakin lah pemerintah hari ini juga udah coba untuk siapa sih yang mau ya kan berada di larut dalam pandemik ini. Saya rasa juga pemerintah tidak. Cuman, nah itu tadi yang mungkin menjadi PR kita bersama lah ya, dan koreksi kita bersama. Ini ada manusia-manusia kardus nih, yang memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini. Menurut Abang, ini kita agak melenceng sedikit nih. Kira-kira ada keterkaitan nggak antara COVID dan politik yang ada di Indonesia? Nah, kebetulan kan Abang ini BEM, ya kita ngomong-ngomong politik sedikit lah. Kalau keterkaitan antara pandemi ini kan dengan politik, dari sudut pandang saya sendiri, itu menurut saya itu ada. Ada Bang ya? Ada. Karena rancangan undang-undang yang sangat-sangat kontroversial, yang sangat-sangat diprotes oleh para mahasiswa maupun buruh maupun masyarakat Indonesia, itu malah disahkan pas saat kondisi pandemi seperti ini. Iya. Seperti kemarin di tahun lalu ada aksi nasional itu berjilid-jilid mengenai undang-undang Omnibus Law. Sedangkan undang-undang Omnibus Law ini itu diberitahukan kepada masyarakat melalui pidato presiden saat pelantikan periode kedua. Jilid 2 ya Bang ya? Keduanya. Pas saat pengumuman itu bahwa Indonesia mau merancang undang-undang Omnibus Law ini, sudah banyak penolakan. Dari masyarakat, dari aktivis, dari kaum buruh maupun dari para mahasiswa gitu. Kenapa pas saat pandemi, saat dini hari itu orang lagi enak-enak tidur malah ketok palu. Itulah yang yang melandasi terjadinya aksi berjilid-jilid kemarin melalui Omnibus Law ini. Saya pun turut prihatin dan turut sangat-sangat menyesalkan lah nih Bang ya? Gitu. Karena banyak kawan-kawan kami yang mahasiswa itu sampai dilarikan ke rumah sakit, sampai saat ini tuh masih belum tahu kabarnya gimana karena ditangkap segala macam gitu kan. Dan juga itu seperti undang-undang mineral dan batu bara gitu kan. Banyak sekali pasal-pasal atau ayat-ayat yang sangat kontroversi, yang sangat ditolak keras, tetapi malah disahkan gitu kan. Dan banyak tambang-tambang yang malah udah terjadi puluhan tahun penolakan dari masyarakat, tapi malah diperpanjang izinnya, malah diperluas kawasannya gitu kan.
Seperti di PT LIP kalau salah, PT LIP itu di Danau Toba, di daerah Danau Toba. Sumatera Utara, Bang ya? Sampai Daerah Sumatera sekarang Utara. itu sudah terjadi sekitar 30 tahun yang lalu gitu kan. Udah dilakukan penolakan terhadap masyarakat adat sana. Sebelumnya itu emang udah pernah di stop operasional dari PT LIP ini. Nah, dulu namanya bukan PT LIP, tapi beberapa tahun sebelumnya malah diizinkan lagi gitu. Diizinkan untuk beroperasi lagi, Beroperasi Bang ya? lagi. Padahal dampak buruknya itu sangat-sangat banyak melalui seperti penebangan pohon segala macam, ganggu ekosistem. Jadi hak-hak hak masyarakat sana, hak masyarakat adat di sana malah hilang gitu kan. Gara-gara diperpanjangnya kontrak dari PT LIP ini. Terus itu ada juga kejadiannya di Sengki, itu di daerah Sulawesi, di Pulau Sengki, daerah Sulawesi Utara, kalau salah saya, yang wakil bupatinya itu setelah dia mengirimkan surat ke presiden mengenai penolakan dari tambang ini, tapi setelah itu malah meninggal di pesawat. Nah, itu pun jadi pertanyaan juga, kenapa bisa seperti itu gitu kan. Itu pun Pulau Sengki ini kan ibaratnya pulau luar dari Indonesia yang udah berdekatan dengan daerah Filipina. Di sini emang potensi tambangnya itu emang besar, emang sangat-sangat besar. Tapi pulau ini sebenarnya kecil. Jadi kalau dalam undang-undangnya itu tidak boleh pulau seperti ini itu dijadikan tempat pertambangan. Gitu kan. Kalau sudut pandang saya menilainya itu oknum-oknum elit politik di Indonesia ini sering sekali manfaatkan kondisi saat ini. Di tengah masyarakat panik dengan pandemi, di tengah masyarakat tidak bisa beraktivitas di tengah pandemi, di tengah masyarakat mau beraktivitas tapi selalu dibubarkan segala macam dengan alasan prokes segala macam gitu kan. Tapi malah pemerintah itu mengetok palu undang-undang yang sebetulnya sudah lama ditolak gitu. Nah, ini yang memang sih untuk ada beberapa kasus besar di Indonesia itu terjadi ketika masyarakatnya pada panik. Betul. Contoh dari kasus BBM yang saya coba runut, Bang ya. Yang coba saya runut dari beberapa rekam jejak. Peristiwa-peristiwa genting itu terjadi ketika masyarakat itu ketika tengah panik, yaitu tadi hal utama tentang keperluan dasarnya, makan. Nah, kalau dari untuk gerakan mahasiswa sendiri ini, Bang, kira-kira kawan-kawan mahasiswa ini udah buat gerakan apa atau udah buat kegiatan apa nih dalam membantu pemerintah menangani COVID, khususnya BEM Ekonomi Universitas Muhammadiyah lah. Kalau dari BEM Ekonomi Universitas Pontianak itu masih kami rencanakan untuk membuat open donasi untuk paket sembako. Gitu. Open donasi untuk paket sembako yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, untuk ya sedikit membantu lah gitu kan di tengah kondisi saat ini dengan penghasilan yang tidak menentu. Jadi kami itu lagi membuat rancangan untuk agenda buka donasi gitu kan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah gitu. Tapi salurannya harus tepat nih, Bang. Disalurkannya harus tepat nih. Untuk warga-warga Pontianak, kawan-kawan Daldildul nih, tolong nih ya, yang punya rezeki lebih ya ayolah. Karena wabah hari ini juga saya rasa bukan PR pemerintah, tapi PR kita semua sebagai masyarakat. Ayolah kita sama-sama. Nah, kalau memang itu nanti tuh bisa nih hubungin Bang Agus nih di BEM Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Bang ya, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Berarti sedang merancang itu tadi tuh, Bang ya, sedang merancang coba bagaimana nih mengumpulkan open donasi untuk bisa menyalurkan sembako kepada masyarakat. Ya, mantap tuh, Bang. Saya doakan mudah-mudahan sukses tuh aja kegiatannya, Bang. Sangat keren. Kira-kira nih, Bang ya, harapan Abang nih di tengah pandemik seperti ini nih, sebagai mahasiswa,
apalah kepada masyarakat, kepada kepada pemerintah? Untuk harapan saya kepada masyarakat dulu lah ya. Pada masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau emang apa ya, emang harus beraktivitas di luar, mohon untuk selalu pakai masker, menjaga jarak dan segala macam. Karena pandemi ini emang bukan hanya terjadi di Indonesia itu sendiri, Ya. tapi ini sudah menjadi PR untuk seluruh negara di dunia ini dan PR untuk kita semua gitu kan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, cara-cara pemerintah untuk menangani tidak akan pernah sukses kalau kita masyarakatnya tidak mendukung. Ya. Tetapi dengan catatan kita juga harus mengawasi kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah, dan kita juga jangan takut untuk mengkritik atau mengasih saran kepada pemerintah. Tapi sayangnya pemerintah nih kayaknya Bang yang takut dikritik betul. nih kan. Pemerintah itu sekarang kayaknya takut deh. Takut kalau dikritik, takut kalau diomongin gitu. Saya rasa sih hari ini. Banyak sekali berita-berita tuh kan yang beredar, banyak orang yang mengkritik pemerintah dengan mungkin ya dengan bahasa yang kurang sopan segala macam. Tapi itu kan saya anggap itu suatu ekspresi. Ya. Kalau kondisi lagi lapar, mau keluar susah, Ya. wajar. Saya katakan wajar kalau masyarakat itu ya emosi. Berpikir hilaf ya, berpikir hilaf. Saya katakan itu wajar gitu. Tapi ini negara Indonesia ini negara demokrasi, jadi hak-hak pendapat, hak-hak kritik itu sangat dijunjung tinggi dan dijamin oleh konstitusi. Gitu. Jangan takut untuk menyampaikan kritik tersebut dengan tata cara yang benar, tata cara yang sopan, tata cara yang lebih elok gitu. Iya. Tapi kalau balik ke demokrasi itu tadi Bang ya, kayaknya orang Indonesia ini kebablasan enggak sih sekarang? Karena dibukanya keran untuk berbicara, untuk menyampaikan aspirasi. Jadi sampai hari ini kita enggak tahu nih mana yang benar, mana yang bohong, ya kan? Karena keran demokrasi ini tadi sudah dibuka habis, sehingga, masyarakat nih kayaknya sulit menyaring setiap informasi yang beredar di sosial media kah itu. Mungkin saya pikir itu tadi ya, ada oknum-oknum memang yang memanfaatkan kekacauan ini. Betul. Nah, harapannya sendiri untuk pemerintah apa nih Bang? Atau mungkin ada masukan nih untuk bapak-bapak kita sekarang nih? Kalau harapan dari kami, khususnya saya selaku Gubernur BEM, sangat berharap pada pemerintah untuk sedikit peka terhadap penderitaan rakyat. Peka ya, bukan peka. Sedikit peka itu. Peka apa yang menjadi keluh kesah masyarakat sekarang, mohon untuk selalu didengarkan, karena itu pun sudah ada di Pancasila itu sendiri, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kesejahteraan sosial. Jadi di tengah kondisi saat ini, mau apa-apapun susah, masyarakat yang lainnya pun susah, mohon untuk sekali didengarkan, dibantu apa yang menjadi keluh kesah masyarakat saat ini gitu. Mungkin dari BEM atau dari kawan-kawan mahasiswa nih bisa nih kali Bang, jadi fasilitator atau jadi penyambung. Kan katanya penyambung di daerah rakyat nih, mungkin bisa jadi fasilitator antara masyarakat dan pemerintah. Oh, bisa. Sangat bisa lah Bang. Bisa. Jadi kami, khususnya alumni kami sendiri pun, itu emang ada jadi Dewan DPR di Kalimantan Barat, di provinsi. Kami pun sering, setiap analisis dari kami, pandangan dari kami sampaikan kepada beliau untuk menyampaikan di dewan tersebut, gitu kan. Mengenai kebijakan segala macam, masukan dari kami itu sering kami sampaikan kepada alumni kami yang ada di dewan DPRD provinsi situ. Gitu. Kalau masyarakat mau ada yang mau menyampaikan keluh kesah segala macam, boleh melalui kami gitu.
insya Allah kami bantu, kami fasilitasi untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Tetap kami usahakan itu untuk demi rakyat. BEM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah siap Bang ya? Siap, Menjadi insya Allah. fasilitator, menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan keluh kesah yang terjadi di masyarakat saat ini. Terima kasih Bang Agus untuk waktu dan kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Mungkin lain waktu dan lain pertemuan bisalah kita Boleh. diskusi-diskusi kecil Boleh. lagi seperti ini. Kawan-kawan Khatulistiwa Podcast, hari ini kita mendapatkan sebuah obrolan atau sebuah opini baru yang terjadi di masyarakat Pontianak. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ayo kita sama-sama berdoa, kita satukan tangan supaya pandemik ini atau virus COVID-19 ini bisa berakhir di Indonesia, bahkan di Pontianak. Sampai ketemu di season selanjutnya. Jangan lupa dukung kami, like, komen, dan subscribe.